Korupsi merusak kepercayaan, demokrasi dan pembangunan ekonomi serta memperburuk ketidaksetaraan, kemiskinan dan perpecahan sosial. Korupsi terjadi di berbagai bidang dan kerap terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Sepanjang sejarah, banyak negara telah bergumul dengan momok korupsi. Beberapa di antaranya menjadi terkenal karena tingginya tingkat praktek pelanggaran hukum dan ketidakjujuran yang sistematis. Organisasi Transparansi Internasional di tahun 2022 merilis Indeks Persepsi Korupsi atau CPI terhadap 180 negara. Berikut ini 10 negara terkorup di dunia di tahun 2022. Yang pertama, Somalia. Somalia dijuluki negara paling korup di dunia nomor 1. Negara yang akrab dengan stigma perompak ini memiliki GNI sebesar $310 atau 4,6 juta rupiah. Belum lagi, negara menghadapi tekanan lonjakan populasi 2,92% per tahun. Akibatnya, skor CPI tercatat di angka 12. Sebuah lembaga non-pemerintah menemukan bahwa seluruh kasus suap di Somalia mencapai 14%. Bahkan kasus suap di distrik Mogadishu mencapai 50%. Berbagai kasus korupsi itu tentu merugikan masyarakat Somalia karena terjadi berulang kali serta tidak adanya kekuasaan tinggi yang mampu memberantasnya. Data-data yang ada juga menemukan bahwa tingkat korupsi di Somalia tidak hanya berpusat di satu kekuasaan saja, melainkan jauh lebih tinggi juga di daerah-daerah. Padahal sudah banyak investasi asing yang masuk ke Somalia untuk mendukung demokrasi di negara itu, sayangnya tidak ada banyak perubahan. Yang kedua, Suriah. Sejak perang saudara, Suriah harus berusaha untuk bertahan dari keterpurukan ekonomi. Penduduk setempat juga harus menjadi korban keganasan korupsi. Praktik korupsi berkembang pesat di Suriah. Mereka yang tidak memiliki uang dan kontak menimbulkan keluhan yang kuat terhadap negara yang mengarah ke pemberontakan. Ironisnya, sistem itu korup sampai-sampai pemberontak anti-Assad membeli senjata dari pasukan pemerintah dan keluarga untuk menyuap pihak berwenang untuk membebaskan kerabat yang ditahan selama pemberontakan. Mereka yang dekat dengan rejim Assad mengambil keuntungan dari korupsi yang luas untuk memajukan bisnis mereka. Yang ketiga, Sudan Selatan. Negara yang merdeka sejak Juli 2011 ini memiliki masalah kemiskinan, perang saudara hingga korupsi di pemerintahan. Korupsi ini menjadi masalah yang paling berdampak pada ekonomi dan pembangunan. Korupsi merembes ke seluruh sektor ekonomi di Sudan Selatan dan seluruh tingkatan aparatur negara, diwujudkan dalam berbagai bentuk. Para pejabat di pemerintahan Sudan Selatan terlibat dalam penjarahan dana publik serta pencucian uang, penyuapan dan penghindaran pajak, kata Ketua Komisi Yasmin Soka. Pejabat tinggi telah menggunakan posisi resmi mereka untuk mempengaruhi keputusan mengenai alokasi sumber daya negara dan pengadaan barang dan jasa serta mengalihkan dana publik untuk keuntungan pribadi. Selain masalah kesehatan, pasokan pangan yang terbatas juga menjadi dalang utama. Yang keempat, Venezuela. Besarnya korupsi dan salah urus di negara ini telah mengakibatkan kesulitan ekonomi yang parah yang merupakan bagian dari krisis di Venezuela sejak tahun 1980 dan seterusnya. Korupsi di Venezuela tetap tinggi dan yang paling parah adalah pada masa pemerintahan Presiden Jaime Lusinchi di tahun 1984 hingga 1994. Korupsi telah merugikan Venezuela secara ekonomi, sosial, dan spiritual, dan bahwa sistem peradilan baru dan kekuasaan sipil yang baru yang dimasukkan ke dalam konstitusi baru bertujuan untuk memberantas korupsi. Yang kelima, Yaman. Korupsi yang tinggi membuat penduduk negara ini harus menjadi korban kelaparan. Berbicara tentang korupsi di Yaman, bahkan kepala negaranya saja diyakini melakukan korupsi. Mantan presidennya dicurigai timbun uang miliaran dolar. Menurut Human Rights Watch, di seluruh negeri, warga sipil menderita karena kurangnya layanan dasar, krisis ekonomi yang meningkat, juga menghadapi pasukan keamanan lokal yang kejam dan sistem pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan peradilan yang rusak. Yang keenam, Libya. Sejak tergulingnya Muammar Gaddafi di tahun 2011, Libya belum bersatu di bawah pemerintahan nasional yang berfungsi. Para elit yang bertikai dan kelompok kecil bersenjata terus memerintah wilayah mereka sendiri. Utusan PBB untuk Libya mengatakan, korupsi dan pertikaian memperebutkan sumber daya alam antara faksi-faksi yang bersaing adalah isu utama. Persepsi korupsi sudah tertanam kuat di Libya dan tersebar luas di semua tingkat pemerintahan. Yang ketujuh, Korea Utara. Dipandang sebagai salah satu negara dengan pemerintahan paling korup di dunia. Warga Korea Utara yang tidak puas banyak mengecam korupsi yang dilakukan polisi di negara itu secara terbuka, dan dalam beberapa kasus bahkan memukuli petugas. Pemerintahan Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un telah berupaya memberantas korupsi untuk menempatkan kotak saran bagi warganya. Kotak ini ditempatkan di seluruh fasilitas pemerintah. Namun warga harus mencantumkan nama mereka sebelum mengisi kotak tersebut, yang membuat warga enggan karena takut pembalasan.
Yang kedelapan, Haiti. Terlepas dari jerat perbudakan di masa kolonial Perancis 200 tahun silam, tak lantas membuat hidup rakyat Haiti tenang, damai, dan sejahtera. Negara ini rentan terhadap bencana alam, kemiskinan, serta minim akses pendidikan yang menjadikan faktor utama rendahnya perekonomian di negara ini. Haiti tak pernah lepas dari warisan korupsi, kekerasan, dan kelumpuhan politik tanpa ujung. Haiti terus saja bergelut dengan kekuasaan diktator dan kudeta tak berkesudahan yang membuat Haiti sulit berkembang dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Yang kesembilan, Guinea Khatulistiwa. Korupsi politik di Guinea Ekuatorial tergolong tinggi menurut standar dunia dan dianggap sebagai yang paling terburuk di antara negara manapun. Negara yang terletak di sisi barat Afrika Tengah ini juga dihuni oleh warga ber-IQ rendah, yaitu rata-rata 56. Korupsi, kemiskinan, dan penindasan terus melanda Guinea Ekuatorial di bawah pemerintahan Presiden Theodore Obiang Nguema Basogo yang berkuasa sejak tahun 1979. Guinea memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di Afrika. Tapi meskipun begitu, infrastruktur di Guinea yang dipimpin Obiang paling tertinggal dan tidak berkembang. Dengan kekayaan minyak yang sangat besar, masyarakatnya tetap hidup miskin. Sejauh ini, pendapatan yang mengalir dari ExxonMobil dan sejumlah perusahaan minyak besar kabarnya langsung mengalir ke dompet Obiang dan keluarga. Yang ke-10, Burundi. Meskipun terdapat pembentukan lembaga anti korupsi, Burundi menghadapi krisis korupsi yang semakin parah yang mengancam perdamaian. Sekitar 12 juta penduduk di negara ini menghadapi masalah krisis air dan kelangkaan bahan pangan. Pertempuran antar etnis Hutu-Tutsi semakin menyengsarakan. Korupsi dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Undang-undang ini memberikan hukuman pidana bagi pejabat yang melakukan korupsi. Korupsi di kalangan petugas perbatasan juga merupakan faktor penting yang memfasilitasi perdagangan senjata dan kejahatan lain. Transparansi International melaporkan lebih dari 80% warga Burundi percaya bahwa ada korupsi di kepolisian di tahun 2014. Meskipun wilayah negaranya sempit, namun Burundi dihuni oleh 11 juta penduduk. Hal ini membuat Burundi mendapat predikat negara dengan populasi terpadat di Afrika. Berdasarkan sejarahnya, Burundi pernah dijual kepada pemerintah Jerman saat masih menjadi wilayah Jerman East Africa Company. Baru di tahun 1962, Burundi menjadi negara merdeka setelah terbebas dari kekuasaan koloni Belgia. Namun pasca merdeka, kondisi Burundi justru memburuk dengan adanya kesenjangan antar etnis.